Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik temukanlah obat yang cocok hingga membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya, jadi topik kita kali ini adalah temukan obat yang cocok ya, atau obat yang tepat hingga sembuh atau hingga membaik dari penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Nah, teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, penuh dengan rasa-rasa yang tidak nyaman, sungguh luar biasa, sungguh dahsyatnya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh permanen ya, atau sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya sharingkan tentang topik ini, yaitu temukanlah obat yang tepat ya, agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik. Nah, ini penting ya, mengingat karena setelah kita sharing dengan teman-teman yang khususnya sependeritaan ya, banyak yang mengalami penderitaan yang sudah cukup agak lama ya, katakanlah memakan durasi waktu yang lama. Contohnya saya sendiri ya, itu juga hampir 2 tahun teman-teman ya. Nah, ini karena apa? Karena untuk menemukan obat yang cocok itu kadang kita sulit ya. Mengapa sulit ya? Karena kadang kita untuk menemukan sebabnya kita terkena penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis juga tidak mudah ya. Maka dari itu kadang prosesnya menjadi lebih panjang. Nah, maka ini penting ya buat kita semua, khususnya penderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, agar bisa cepat-cepat mengakhiri atau cepat-cepat terlepas dari gangguan ya, gangguan atau jeratan penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Nah, begini teman-teman ya, ketika kita ingin berusaha bagaimana caranya agar terlepas dari penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu ya. Contohnya ya, jadi penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, kenapa ini menjadi kadang ruwet ya? Nah, itu karena memang yang kita derita ya itu terdiri dari 2 hal teman-teman. Jadi secara fisik ya, kita juga mengalami banyak sensasi yang tidak nyaman atau rasa-rasa tidak nyaman yang ada di tubuh kita ya. Secara psikis kita juga mengalami gangguan ya. Nah, sensasi yang tidak nyaman secara fisik atau yang kita rasakan di dalam tubuh kita ya, contohnya yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi, yaitu mulai dari yang kepalanya selalu berat ya, yang keliengan, yang mata buram, yang pusing-pusing, yang telinga berdenging, yang hidung selalu mampet, kemudian mulut rasanya asam ya, bahkan kadang mual ya, belum leher yang kadang kaku, tegang, badan juga pegel-pegel, tensi,
ada yang naik, ada yang turun ya. Tetapi kalau saya dulu kecenderungannya naik ya. Nah itu belum rasa-rasa yang lain ya, seperti yang di dada terasa panas, kemudian berdebar-debar ya, kemudian nyeri, kadang ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada, bahkan ada sakit yang kadang seperti tertusuk ya, nafas yang pendek ya. Nah itu bermacam-macam sekali ya, sampai dengan di seputar perut ini dulu hati mengganjal ya, kemudian perut terasa seringnya penuh, walaupun itu juga belum makan atau hanya makan sedikit tapi sudah penuh ya, sehingga menjadi kembung ya, rasanya kembung, begak, sembelit, perih ya, dan lain sebagainya ya. Itu belum sensasi secara keseluruhan yang kondisi tubuh kadang kita merasa tidak bertenaga ya, lemes, kemudian gerak sedikit saja rasanya sudah capek ya, jangankan gerak, ngomong seperti ini saja ini seperti tidak punya power ya, atau cepat capek itu pada waktu itu tuh seperti itu ya. Nah belum secara psikis ya, sensasi-sensasi yang membuat kita kadang sering menjadi ketakutan ya, kemudian merasa cemas, merasa was-was ya, merasa bersedih, merasa tidak bahagia dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat kita itu menjadi kadang susah untuk melepaskan penderitaan ini. Tetapi setelah kita mengetahui ya, mengetahui istilahnya alurnya, nanti kita akan menjadi paham ya. Dengan kita paham, nah ini di sini kita akan mendapatkan seperti jalan tol lah, jalan tol untuk kita menuju ke proses kesembuhan itu. Nah ketika sudah seperti itu, nanti pasti itu akan progresnya itu menjadi semakin cepat untuk membaik ya. Nah maka dari itu buat teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi ya, baik itu sensasi fisik maupun sensasi psikis, nah itu tidak usah cemas, tidak usah takut ya, pasti akan sembuh ya. Cuma cepat dan lambatnya itu memang tergantung pemahaman dan tergantung ikhtiar kita ya. Ketika kita memang sudah bertekad ya, berniat ya, dengan bulat ya untuk segera mengakhiri, pasti akan bisa. Jadi badai pasti berlalu itu berlaku ya. Itu, dan itu yang saya praktekkan juga faktanya seperti itu teman-teman. Nah begini teman-teman ya, jadi sesuai dengan topik kali ini adalah temukan obat ya yang cocok. Ketika kita sudah menemukan yang cocok ya, pasti nanti kita akan segera sembuh teman-teman ya. Nah maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah lebih baiknya ketika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena ini semuanya adalah saling berhubungan dan saling melengkapi sebagai referensi teman-teman supaya untuk lebih mudah keluar dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah baik ya, jadi saya mulai dari pengertian obat teman-teman ya. Jadi obat dalam arti luas ya, dalam arti luas itu adalah segala sesuatu yang bisa menyembuhkan ya. Nah itu saya sebut sebagai obat ya. Jadi belum tentu obat itu adalah obat kimia ya, contohnya obat pil misalkan seperti itu. Nah itu belum tentu ya, tetapi itu ya justru secara sempitnya ya obat ya, itu obat-obat kimia itu seperti itu. Nah baik ya, jadi intinya obat adalah segala sesuatu yang bisa menyembuhkan, baik itu yang bersifat benda ya, contohnya pil, tablet, kaplet ya, herbal dan lain sebagainya, itu kan ada bentuknya ya. Tetapi ada juga yang bersifat abstrak atau psikis ya, contohnya pencerahan ya, motivasi, sugesti ya, terapi. Ini juga obat ya secara luas, Karena apa? Karena faktanya melalui seperti itu kadang kita menjadi lebih cepat sembuh. Itu pun bisa. Tergantung kita sebabnya itu dari mana dominannya kita menderita asam lambung, anxiety, psikosomatis itu. Nah baik ya, maka dari itu untuk membedakan itu ya, jadi intinya tubuh kita ini menderita dua hal ya. Jadi secara fisik dan secara psikis. Secara fisik
yaitu rasa-rasa yang tidak nyaman di tubuh kita ya, atau rasa-rasa sakit di dalam tubuh kita. Tetapi secara psikis atau secara kejiwaan ya, ini meliputi tentang pikiran, emosi, perasaan ya. Nah, itu yang menurut saya abstrak ya, sehingga kadang lebih sulit untuk dihilangkan ketika kita memang sebabnya itu saja kadang kita susah menemukan di situ ya. Tetapi itu juga nanti akan terselesaikan juga ketika kita sudah memahami, dan secara fisik misalkan kita sudah tempuh ya, melalui katakanlah minum obat tetapi kok belum membaik ya. Nah, berarti ini ada hal lain yang harus kita selesaikan, mungkin secara psikisnya ya, yang harus kita selesaikan juga, atau dua-duanya ya, dua-duanya harus kita selesaikan. Nah, disinilah letak pemahaman kita harus istilahnya total ya, harus total, harus komprehensif ya, seperti itu. Jadi menyeluruh ya, jadi jangan hanya memahami secara fisik saja ya. Fisik itu kan hanya sensasinya, tetapi lebih penting lagi adalah kita mengetahui sebab latar belakangnya ya. Karena ketika kita menyelesaikan dengan sebab latar belakangnya, ini sama saja kita membersihkan katakanlah tumbuhan atau rumput itu dari akarnya ya. Ketika kita cabut dari akarnya, nah itu nanti betul-betul akan menjadi bersih ya. Tetapi ketika kita hanya dipotong saja atasnya ya, nanti sebentar lagi akan tumbuh lagi ya, itu seperti itu. Makanya ada penderitaan ini yang kadang sudah sembuh ya sebentar, kemudian tapi tiba-tiba kambuh ya, sudah sembuh kemudian kambuh. Nah, itu karena akarnya belum dibersihkan, itu seperti itu. Nah, baik teman-teman, jadi tadi pemahaman tentang obat dalam arti luas adalah segala sesuatu yang bisa menyembuhkan ya. Itu dalam arti sempit adalah obat-obat kimia atau herbal seperti itu. Nah, secara fungsinya ya, ini obat itu dibagi dua lagi ya. Jadi obat secara fisik ya, dan obat secara psikis teman-teman. Karena penderitaan kita juga kompleks ya, secara fisik dan juga secara psikis. Maka obatnya pun kompleks juga, itu seperti itu. Nah, secara fisik ya, ini obat secara fisik yang pertama. Nah, ini juga temukan saja, itu pasti bisa menemukan nanti ya. Obat secara fisik ya, contohnya obat yang dari dokter ya. Dari dokter kan banyak-banyak inilah obat sesuai dengan keluhan kita. Kalau kita mungkin mengatakan perut tidak nyaman, kembung dan lain sebagainya, biasanya ya akan dikasih obat-obat lambung ya, seperti ranitidin, lansoprazol dan lain sebagainya ya. Itu jenis-jenisnya seperti itu. Nah, itu salah satu obat ya, obat secara fisik, obat kimia. Nah, kalau memang penderitaan teman-teman itu disebabkan dari faktor fisik ya, faktor fisik contohnya dari pola makan yang tidak teratur, dari pola hidup yang tidak teratur, itu akan mudah sembuh teman-teman ya. Tetapi ketika rasa-rasa yang tidak nyaman itu sebabnya dari psikis, maka walaupun sudah minum obat ya, minum obat secara gejala-gejala fisik tadi ya untuk mengobati itu, walaupun sembuh kadang sebentar lagi juga kambuh. Nah, itu karena apa? Karena sumbernya dari psikisnya. Makanya psikisnya juga nanti harus diselesaikan. Nah, kembali ke persoalan yaitu tentang obat fisik. Jadi contohnya obat pil lah ya, pil, tablet, kaplet ya. Nah, itu obat-obat kimia ya. Itu kalau memang disebabkan secara fisik, minum itu ya akan sembuh ya. Contohnya pada waktu saya di awal-awal itu kan dulu istilahnya terkena MAH ya. MAH ya itulah sakit lambung tapi yang masih biasa-biasa saja ya. Jadi begitu kadang kita merasa sembelit, kadang kita merasa perih. Nah, begitu saya minum obat lambung ya sebentar akan sembuh sudah gitu. Dan waktu itu karena belum terkena anxiety dan psikosomatis ya berlangsung lama sembuhnya, itu seperti itu. Tetapi karena saya kurang disiplin, akhirnya tetap istilahnya pola makan, pola hidup kadang kurang teratur, nah akhirnya itu sering terjadi kambuh. Nah, setelah itu, nah baru kemudian
yang tadinya asam lambung biasa naik menjadi GERD ya. Setelah GERD ini menimbulkan beberapa sensasi yang sangat kompleks, akhirnya kita menjadi terkena anxiety disorder ya, atau kecemasan yang berlebih. Nah, setelah kita terkena anxiety, kemudian meningkat lagi, pikiran menjadi banyak berpikirnya hal-hal yang negatif ya. Nah, akhirnya kita terkena psikosomatis. Nah, ketika sudah seperti itu, ini secara psikis ini sudah kena ya, sudah kena. Nah, maka dari itu juga harus diselesaikan ya. Apalagi kita punya latar belakang yang menyebabkan secara psikis juga menimbulkan katakanlah asam lambung menjadi tidak normal ya. Itu juga ada juga faktor itu ya, karena yang namanya orang hidup itu kan kadang memang punya tekanan-tekanan pikiran ya, tekanan secara emosional, kemudian tekanan secara perasaan, itu pastilah semua orang itu punya, cuma besar kecilnya itu yang berbeda. Nah, ketika itu belum dirilis ya, maka ya walaupun kita secara fisik itu sudah minum obat ya, itu kadang juga sebentar kambuh ya, sebentar sembuh, kadang kambuh. Itu yang terjadi seperti itu ya. Nah, kembali kepada obat fisik ya, bahkan ya obat secara fisik itu mudah kita dapat ya, selain misalkan dari dokter, kadang bisa juga kita beli sendiri di apotek ya, bisa juga bahkan beli di warung, itu juga ada juga ya. Nah, ketika masih gejalanya itu secara fisik itu mudah ditemukan dan mudah disembuhkan ya. Yang sulit itu ketika sudah terkontaminasi dengan masalah-masalah psikis itu, teman-teman ya. Nah, termasuk juga secara fisik, yaitu obat-obat seperti mungkin dari paranormal juga, kadang sekarang ada yang kadang sok mengasih obat kimia, yaitu pun sama saja ya, bisa dikategorikan obat secara fisik ya. Bisa juga herbal ya, contohnya herbal yang alami ya, seperti saya contohnya itu dulu rajin minum ini kunyit ya, minum air kunyit ya, kemudian makan bubur padi irut. Nah, misalkan itu juga termasuk obat secara fisik ya. Ketika memang fisiknya belum membaik, katakanlah lambung mungkin masih terjadi ada iritasi, ada radang, atau mungkin ada luka, nah itu akan bisa tersembuhkan oleh itu ya. Tetapi kalau memang itu sumbernya dari psikis, walaupun itu sudah sembuh ya, jadi makanya terjadi istilahnya dispepsia fungsional ya. Jadi secara organik kita sudah tidak masalah. Contohnya ketika kita dicek dokter ya, itu kadang juga sudah baik-baik saja secara fisik, tetapi sensasi masih saja sering muncul ya. Ini faktornya karena dari psikis. Nah, maka dari itu menemukan obat yang kedua ya, kalau yang pertama secara fisik gampang lah, itu istilahnya rekomendasi dari dokter itu saja yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Obatnya apa ya udah kita ikuti saja, itu nanti secara fisik akan lebih cepat membaik. Nah, walaupun antara orang satu dengan orang yang lain kadang sedikit berbeda ya, itu juga wajar karena mungkin intensitas tubuh kita juga berbeda, itu seperti itu. Nah, kemudian obat yang kedua yaitu obat secara psikis, teman-teman. Nah, secara psikis ini lebih luas lagi, teman-teman ya. Ini bisa didapatkan ya. Intinya obat secara psikis itu ketika kita mendapatkan pencerahan ya. Jadi kita tercerahkan. Jadi obatnya orang istilahnya sedang sedih ya, dengan pencerahan kebahagiaan. Contohnya seperti itu ya. Obatnya orang sedang bingung, harus kita bantu jalan keluarnya, pemikirannya, itu kan seperti itu ya. Obatnya orang yang selalu emosinya naik, ya memang harus kita beri pencerahan bagaimana caranya supaya bisa menjadi lebih sabar. Nah, contohnya seperti itu. Nah, orang yang mungkin secara psikis ini punya banyak problem, banyak masalah, berarti solusinya ya harus ada pencerahan supaya bisa keluar dari permasalahan-permasalahan itu. Nah, dengan seperti itu nanti ya secara fisik akan membaik, itu seperti itu. Termasuk ketika kita sudah tidak punya semangat ya, maka butuh motivasi untuk semangat. Nah, itu seperti itu ya. Ini obat yang secara
psikisnya ya. Nah, maka dari itu secara psikis itu obat bisa didapat misalkan dari psikiater ya, kemudian bisa juga dari psikolog, bisa juga dari motivator ya, bisa juga misalkan kita sharing dengan orang lain tetapi yang memahami tentang penderitaan ini, kita mendapatkan info-info yang positif ya, yaitu bisa itu kita jadikan menjadi obat. Atau setelah kita sharing dengan orang lain kemudian kita merasa kok menjadi tenang ya, nah itu artinya ada sesuatu yang cocok, itu seperti itu ya, kita menjadi semangat, yang tadinya belum berani saya menjadi berani ya, itu seperti itu ya, itu karena adanya motivasi, contohnya seperti itu. Nah, bahkan secara psikis kita harus membangun dari diri kita sendiri, teman-teman. Jadi kita sebenarnya obat itu ada di dalam diri kita sendiri ya, secara psikisnya ya, secara kejiwaan kita, yaitu istilahnya mulai dari kita berniat untuk bangkit ya, contohnya ada semangat, itu kan harus dibangun dari diri kita sendiri. Tetapi ketika diri kita sendiri saja istilahnya tidak semangat, apalagi ada yang istilahnya sampai putus asa, nah ini ya sulit ya. Maka dari itu kita harus selalu bersemangat ya, selalu optimis. Nah, ini hal-hal yang harus kita tanamkan dan harus kita praktekkan ya. Jadi intinya ketika kita punya keinginan kemudian kita lakukan, nah baru kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu kita menjadi semakin sehat, menjadi semakin baik, seperti itu. Nah, semangat yang ditimbulkan dari diri kita sendiri, contohnya ya, dengan kita mungkin mendekatkan diri, kita banyak berdoa ya, ini memberikan semangat ya. Jadi doa itu juga sebagai afirmasi positif dan menjadi sugesti ya, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti ya hasilnya kita akan merasakan juga, ternyata saya sudah berani kemana-mana, ternyata saya sekarang tubuhnya sudah semakin energik ya, seperti itu ya. Tapi tanpa kita berupaya ya seperti itu, walaupun kita sudah mendapatkan pencerahan tapi hanya kita dengarkan saja, tidak pernah kita praktekkan tip-tipnya, yaitu belum ada hasilnya, teman-teman ya. Jadi hasilnya itu memang harus melalui prakteknya, itu seperti itu ya. Karena pencerahan itu sifatnya teori sebenarnya, teori yang diberikan. Tetapi kalau teori itu belum diterapkan, yaitu belum ngefek ya, jadi efeknya lebih banyak dari prakteknya. Walaupun juga ada yang dari mendengarkan saja sudah merasa tenang, itu juga namanya sudah ngefek ya, tetapi belum maksimal ya, itu karena biasanya setiap pencerahan itu juga diakhiri dengan ada tip-tip yang harus dilakukan atau dipraktekkan. Nah, baik teman-teman ya, dengan seperti itu nanti teman-teman akan menjadi lebih bangkit dan tahu-tahu nanti sembuh, teman-teman ya. Dan tip-tip secara khusus ya, contohnya metode-metode terapi-terapi ya, yang seperti yang sering saya contohkan, saya lakukan, itu ada di video-video ya saya yang lalu, yaitu silahkan ditonton saja. Setiap tip itu mengandung makna, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman banyak mempraktekkan tip-tip ini ya, istilahnya yang obat secara psikis ya, nah ini nanti hasilnya itu akan bisa dirasakan sendiri dan tahu-tahu sudah sembuh atau sudah membaik. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.